Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, radiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qada'i duyunina, li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasi'an, li sihhati jasadina wa qulubina, li shifaa'i amradina zahiran wa batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, wa limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni wa'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Allah. Falamma wada'at, maka setelah melahirkan itu istrinya Bapak Imran, terhadap itu Siti Maryam, unsa perempuan, Aisyat, maka menjadi putus asa. Jadi ya, karena sang ibu yaitu Bu Imran itu melahirkan seorang bayi perempuan, beliau lantas berputus asa. Kenapa? Karena yang diharapkan itu seorang bayi laki-laki. Jadi ketika berada di dalam perut sang ibu, dalam rahim sang ibu, ibunya ini bernazar, ya Allah, nanti anakku akan menghamba kepadamu dengan mengabdi terhadap Baitul Maqdis. Tapi ternyata yang lahir itu perempuan, tidak sebagaimana yang diharapkan oleh kebanyakan orang. Jadi ternyata di sini ya, settingan Allah Ta'ala itu berbeda dibandingkan apa yang diinginkan oleh Bu Imran. Apa yang diinginkan Allah Ta'ala adalah perempuan, yaitu dengan lahirnya Siti Maryam. Apa yang diinginkan oleh
Bu Imran ini laki-laki. Jadi yang diinginkan Allah Ta'ala itu perempuan, yang diinginkan Bu Imran itu laki-laki. Maka karena bentrok antara dua keinginan, maka pastilah yang terjadi itu keinginan Allah. Jadi kalau keinginan tidak sama antara keinginan kita dengan keinginan Allah, maka dapat dipastikan yang akan terjadi itu keinginan Allah. Tidak mungkin keinginan kita. Sebab siapakah sesungguhnya kita? Kita ini sebenarnya bukanlah siapa-siapa. Apa yang diinginkan Allah pasti terjadi. Jadi karena itu, kalau keinginan-keinginan kita itu ingin terjadi, ya sandarkan kepada Allah itu. Sandarkan kepada hadiratnya. Kita menginginkan sesuatu yang Allah Ta'ala jelas tidak mau, tidak menginginkan, pasti nggak terjadi. Jadi karena itu bersandarlah kepada Allah agar keinginan kita itu adalah keinginan Allah. Kalau keinginan kita adalah keinginan Allah, maka itu pasti keinginan terjadi. Jadi dalam hidup itu harus begitu. Jadi bagaimana kita bersandar sepenuhnya kepada Allah dalam setiap keadaan. Agar apa? Agar keinginan kita itu terjadi. Oke. Qalat mengatakan itu Bu Imran mutahasiratan seraya meratap, mutahayyiratan seraya bimbang, mustakiyatan mengadu ila rabbiha kepada Tuhannya itu Bu Imran, fi nadriha di dalam nazarnya itu Bu Imran. Jadi karena yang diinginkan itu laki-laki, ternyata keluarnya perempuan, merataplah kemudian dia. Meratap. Kenapa? Karena keinginannya tidak terjadi. Bimbang kemudian, mengadu kemudian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, wa in balautu sekalipun aku bersungguh-sungguh, fi ikhlasin niyati di dalam ikhlasnya niat, fi nadri dalam nazarku, lam takbil maka tidak menerima engkau kepada itu nazarku, minni dariku ya Rabbi wahai Tuhanku, an wadatu melahirkan aku kepada itu anakku unsa perempuan. Wal unsa adapun perempuan la tasluhu ialah tidak pantas li khidmati baitika untuk berkhidmat kepada rumahmu. Perempuan itu ya Allah tentu saja tidak pantas untuk berkhidmat di rumahmu, di Baitul Maqdis itu. Nah ini di satu sisi ini disesali oleh istrinya Pak Imran, tapi di sisi yang lain ini kehendak Allah. Siapa yang bisa melawan kehendak Allah? Tidak mungkin. Kehendak Allah itu pasti terjadi, harus terjadi. Jadi ini sesungguhnya merupakan ujian kepada Bu Imran itu. Adakah dia bersandar kepada kehendak Allah Ta'ala atau tetap bersandar kepada apa yang dia mau sendiri? Nah ternyata apa? Ketika dia bersandar kepada apa yang dimaui sendiri, itu adalah ratapan yang panjang tak berkesudahan. Maka dia hindari itu. Jadi meratapnya hanya ketika lahir anaknya itu perempuan. Hanya itu saja meratapnya. Setelahnya diserahkan langsung kepada Allah Ta'ala. Karena itu kehendaknya. Diserahkan. Walamma imtaddat dan setelah memanjang itu Bu Imran fi idharit tahazzun di dalam menampakkan adanya kesedihan wa bathis syakwa dan adanya ungkapan penderitaan wa tahasur dan meratap dia fi sirriha dipanggil itu fi sirriha di dalam batinnya itu Ibu Imran, la tajza'i janganlah engkau resah, wala tahzani dan jangan kau sedih. Jadi ya, ketika Bu Imran itu mulai meratap menunjukkan adanya kepedihan, kelinglungan dalam dirinya sendiri, Allah lantas yang menyatakan kepada beliau, la tajza'i janganlah engkau meratap, janganlah engkau resah, wala tahzani dan janganlah engkau sedih. Ayo, tidak usah resah, tidak usah sedih. Aku yang berkehendak melahirkan anakmu itu perempuan, bukan laki-laki.
Itu kehendakku. Dan tentu saja yang paling bertanggung jawab terhadap kehendakku adalah aku sendiri. Jadi itu tandanya apa? Allah Ta'ala memberikan perempuan itu terbaik untuk Bu Imran. Jadi karena itu kita belajar dari sini. Dikasih anak laki-laki, perempuan, terima saja. Sebab itu pasti terbaik. Jadi jangan kemudian karena pengen laki-laki terus nggak pernah keluar laki-laki, perempuan-perempuan terus, merataplah seumur-umur. Jangan, rugi. Kita bukan nabi, nggak mungkin dituruni langsung oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya. Bukan siapa-siapa kita ini. Jadi gitu. Idzillah karena Allah Subhanahu wa taala Al-Muttali yang mengetahui li ikhlasin niyatika bagi keikhlasan niatmu. Allah yang tahu keikhlasan niat kita itu seberapa. Allah yang tahu. Jadi tidak usah kita itu meratapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak usah belajar kepada peristiwa Pak Imran, Bu Imran ini sebenarnya. Jadi dengan belajar dari situ kita kemudian paham apa yang dikehendaki Allah boleh jadi tidak sama dengan apa yang kita kehendaki. Jadi kalau sama, alhamdulillah, kalau tidak sama, ya tetap alhamdulillah. Masa kalau sama, alhamdulillah, kalau tidak sama, innalillahi, oh ya enggak benar ya. Enggak benar. Jadi harus tetap alhamdulillah, sama atau tidak sama, kita tetap alhamdulillah terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Alamu ialah lebih mengetahui mingki dari dirimu bima wada'at, bima dengan sesuatu wada'at yang telah melahirkan itu Bu Imran, wa ma zaharat, wa ma dan sesuatu zaharat yang tampak minha dari itu Bu Imran, minal bada'i wal waraib wal irhasat al khariq lil adat, minal bada'i dari berbagai macam keindahan, wal gharaib dan dari berbagai macam keterasingan, wal irhasat dan dari berbagai macam kejadian luar biasa, al khariqati lil adat yang memecah lil adat bagi kebiasaan-kebiasaan. Walaysa mutlaqul zakari, walaysa dan tidak ada mutlaqul zakari apa mutlaknya laki-laki, alladzi hurrira yang telah dimerdekakan itu, ladzi li khidmati hadzal bait untuk berkhidmat terhadap rumahmu ini, kal unsa ialah seperti perempuan. Jadi laki-laki itu memang tidak seperti perempuan, tapi apa maunya Allah pasti ada, pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Allah itu maunya apa, pasti terjadi loh. Bagi pikiran kita, ini hanya laki-laki yang pantas untuk Baitul Maqdis. Tapi bagi Allah Ta'ala, apapun yang dikehendaki, itu pasti nyata. Nggak mungkin tidak. Nah itulah ya. Jadi kalau kita bersandar kepada Allah Ta'ala, kita mengalami keuntungan, walaupun keuntungan itu belum tentu masuk dalam pikiran kita. Belum tentu. Tapi kita beruntung. Jadi karena itu, berarti di sini kalau kita bernazar sesuatu, serahkan kepada hadiratnya. Serahkan kepada hadiratnya kalau kita bernazar apa-apa itu. Allati hiya hadhihi, yang perempuan itu adalah ini. Idh yutarattabu ala wujudi ajaibi sunillah wa badaya qudratihi lamma sami'at bisam isriha ma sami'at qalat nashtatan farhanatan. Nah, setelah Bu Imran itu mengalami ketercerahan karena langsung disapa oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya la tajza'i wa la tazani. Janganlah engkau resah, janganlah engkau pedih. Maka kemudian dengan penuh gembira Bu Imran ini kemudian mengatakan, wa inni samaituha Maryam. Kunamai bayi perempuan itu Maryam. Maryam di dalam bahasa mereka itu artinya al-abidah, perempuan yang patuh kepada Allah, perempuan yang menyembah Allah, perempuan yang bersembah sujud kepada hadiratnya. Itu artinya Maryam. Nah, aku namai dia Maryam katanya. Biar apa? Biar sesuai dengan namanya itu. Jadi dalam Islam, nama itu sesungguhnya merupakan doa. Kasih nama yang bagus kalau punya anak, biar perilakunya seperti namanya itu.
Enggak asal kasih nama. Jadi namanya harus bagus, harus bagus. Siapa tahu perbuatannya jelek, kapan-kapan berubah menjadi bagus, kan begitu ya. Jadi itu kalau nama bagus. Atau kalau misalnya tetap tidak bagus sampai mati, ya moga-moga bisa bagus di akhirat. Ya kan gitu. Liyakuna agar ada ismuha apa namanya itu bayi mutabiqan limusammaha sesuai dengan yang dinamai. Nah ini ya. Ini ngasih nama baik itu agar sang bayi yang dikasih nama itu sama dengan nama yang disandangnya. Sama. Misalnya orang ya laki-laki dikasih nama Muhammad misalnya ya. Itu kan biar sama dengan Nabi Muhammad. Dikasih nama Abdullah biar betul-betul menjadi hamba Allah. Walaupun sekarang masih belum betul-betul hamba Allah, nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting ditirakati, diusahakan bagaimana anak itu menjadi baik gitu loh. Yang penting ada usaha orang tua, keterlibatan orang tua untuk memperbaikinya. Perihal misalnya belum baik, ya moga-moga minggu depan, depannya lagi atau kapan lagi gitu. Karena semua itu mutlak bergantung kepada anak itu, mutlak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Lianna Maryam karena sungguhnya nama Maryam fi lughatihim di dalam bahasa mereka bima'nal abidah ialah bermakna orang yang berhamba kepada Allah. Abidah yang tadi itu. Walamma tahaqqaqat indaha bilhamillah wiqayatullah iyyaha wa dzurriyyataha. Nah, setelah nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan melindungi Bu Imran dan anaknya itu, setelah betul-betul nyata bagi Bu Imran itu qalat mufawwidatan ilallah, menyatakan Bu Imran seraya menyerahkan diri kepada Allah. Apa yang dikatakan? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Ya Allah, saya menjadikan anakku ini juga keturunannya mendapatkan perlindunganmu. Jadi sejak kecil sudah diserahkan perlindungannya itu kepada Allah Ta'ala. Sejak kecil. Sejak baru lahir itu loh. Jadi kalau kita punya anak juga begitu. Dari mulai baru lahir, ya Allah ini akan kuserahkan kepadamu, moga menjadi besar, terus besar, senantiasa patuh kepada hadiratmu. Harus begitu. Harus begitu. Jadi itu buktinya apa? Buktinya penghambaan dari sejak awal. Jadi sejak awal itu sudah difokuskan kepada penghambaan itu. Bukan kemudian setelah menjadi kocar-kacir baru ya Allah kok dari dulu nggak ngapa-ngapain aku ya. Bukan, dari mulai lahir bahkan dari dalam kandungan sudah difokuskan kepada hadiratnya itu. Jadi gitu ya. Kalau yang belum punya istri ini, ketika sudah punya istri, kamu akan kubawa kepada Allah semampuku gitu loh. Nanti ketika misalnya mulai hamil, kamu juga akan kubawa kepada Allah semampuku. Moga-moga kita menjadi orang yang baik-baik saja. Nah gitu loh. Terus begitu. Terus dilibatkan ke dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, aku mohon kepadamu untuk melindungi anakku dan keturunannya. Dari apa? Minasyaitonir rajim. Dari setan yang terkutuk. Nah ini ya. Ini merupakan perlindungan yang paling rendah. Berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah memangnya begini kan ya. Setan itu punya kekuatan apa enggak sih? Sama seperti kita. Sama-sama tidak kuatnya apa-apa juga. Sama. Jadi ini yang paling rendah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kok berlindung dari setan? Apa setan lebih kuat dari kita? Ya tidak juga sebenarnya. Sama-sama lemahnya. Antara kita dengan setan sama-sama lemahnya. Nah karena itu ada perlindungan yang di atasnya. Yaitu a'udzubitsawabika min iqabik. Aku berlindung
dengan pahalamu dari apa? Dari siksamu. Itu di atasnya itu. Berlindung dengan pahala dari Allah dari apa? Dari siksa Allah. Biar apa? Biar tidak kena siksa itu. Kenapa? Siksa itu sakit. Ini yang di atasnya. Terus di atasnya lagi, a'udzu biridhaka min sukhtik. Aku berlindung dengan ridhamu dari apa? Dari murkamu. Nah, sama ya. Yang tertinggi itu apa? Yang diajarkan Kanjeng Rasul. A'udzu bika minka. Aku berlindung kepadamu dari engkau juga. Kenapa? Karena selain Allah Ta'ala itu mustahil memiliki kekuatan apapun. Sama-sama tidak kuatnya. Sama-sama tidak kuatnya. Jadi hanya ketika kita dilindungi oleh Allah Ta'ala, bebas kita. Dari berbagai macam godaan setan itu bebas. Jadi itulah ya yang membedakan antara kita dengan para wali itu di situ. Para wali itu di backup oleh Allah Ta'ala, dilindungi, aman mereka. Aman mereka. Nah kita yang bukan bagian dari para wali itu belum mendapatkan perlindungan, mati-matian. Bermohon kepada Allah Ta'ala untuk dilindungi terus, mohon untuk dilindungi, masih kena juga. Untuk mohon dilindungi, kena juga. Kenapa? Karena tidak di backup langsung. Ketika kita di backup langsung, 1000 setan tidak ada gunanya di hadapan kita. Nggak ada gunanya kalau kita dilindungi itu. Jadi pentingnya kita itu senantiasa mohon adanya perlindungan itu. Betapa pentingnya itu. Litakuna hiya wa hum fi hifdzika, agar ada hiya siapa itu anakku wahum dan mereka keturunannya fi hifdzika di dalam perlindunganmu, wa hamaika dan perlindunganmu, min ighaihi wa idlaihi dari menyekutukannya setan dan menyesatkannya setan itu. Jadi kalau sudah dibebaskan, diberikan perlindungan dari segala macam godaan setan, bebas, enak kalau sudah begitu. Enak, nikmat ya. Senang. Jadi hidup itu cuma senang. Senangnya dengan siapa? Dengan Allah. Jadi jangan kita menyangka bahwa di luar kebersamaan dengan Allah ada kesenangan. Enggak ada itu. Kalaupun ada itu ya, itu biasanya merupakan bagian dari tipuan-tipuan itu loh. Hakikat senang itu senang karena kita di backup oleh Allah, itu kesenangan. Kalau tidak ya enggak bisa. Nggak bisa ada apa yang disebut sebagai kesenangan itu. Jadi karena itu kita mohon kepada Allah Ta'ala agar hidup kita di backup oleh hadiratnya. Amin ya mujibas sailin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.